Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Hildan Muhammad Hudaya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2 Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Di sini saya akan memaparkan materi tentang targhib wa tarhib dalam mata kuliah Ulumul Hadis. Nah, ini selanjutnya ada pengertian targhib. Apa itu pengertian targhib? Targhib adalah janji yang disertai bujukan untuk melakukan kebaikan serta amal soleh. Kata targhib berasal dari kata rugbah yang berarti cinta atau senang kepada yang baik. Secara sederhana, targhib adalah dorongan atau motivasi untuk melakukan kebaikan. Targhib seringkali dikaitkan dengan misalnya ada janji pahala dan keutamaan. Targhib mendorong umat Islam untuk beramal soleh dengan menjanjikan pahala yang besar, surga dan keutamaan lainnya. Contohnya hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan sholat malam, puasa sunnah ataupun sedekah. Nah, selanjutnya ada pengertian tarhib. Pengertian tarhib adalah ancaman atau peringatan tentang hukuman atau siksa di dunia dan akhirat sebagai akibat dari perbuatan dosa atau kesalahan yang kita lakukan. Selanjutnya ada pengertian dari kedua sumber. Kedua konsep ini banyak ditemukan dalam hadis literatur Islam, terutama dalam kitab At-Targhib wa Tarhib karya Iman Al-Munziri. Kitab ini mengumpulkan hadis-hadis yang memberikan motivasi untuk amal soleh dan peringatan terhadap perbuatan dosa. Selanjutnya ini ada metode. Ini bertujuan untuk kenapa saya membahas ini? Karena jikalau ada yang bertanya, apa sih tujuan targhib wa tarhib? Nah, di sini saya menyiapkan jawabannya ada 3 poin. Yang pertama, mendorong umat untuk berbuat kebaikan. Yang poin kedua, mencegah dari perbuatan maksiat dan dosa. Dan poin ketiga, menciptakan keseimbangan dalam kehidupan seorang muslim. Ini ada contoh targhib wa tarhib. Ya, yang pertama contoh targhib dulu ya. Di sini saya mencantumkannya ancaman atas kelalaian dalam menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Jadi misalnya gini, ketika kita lalai dalam menjalankan suatu ibadah, misalnya sholat, kita lalai dalam menjalankan sholat, maka nanti kita ada ancaman atas kelalaian yang kita lakukan kelak nanti di akhirat. Selanjutnya contoh tarhib. Di sini yang saya cantumkan janji kenikmatan di akhirat. Maksud contoh ini adalah di akhirat manusia akan mendapatkan kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, sebelum ke penutupan, di sini saya ada video dari penceramah Ustadz Hadi Hidayat yang menceritakan begitu pentingnya kita mempunyai amal soleh. Hei, ingat kamu akan wafat. Ingat kamu akan meninggal. Sekarang pangkatnya tinggi, hartanya banyak, ilmunya luas. Saat pulang ingat, saat meninggal dibawa tidak itu. Pakaian cuma 2 helai kain kafan, tidak ada kantongnya. Dibawa ke alam kubur, dunia tidak ada yang ikut. Yang hanya bisa dibawa amal saleh. Karena itulah ketika Allah meminta kita menunaikan amal saleh, semua amalnya disebut dengan zikir. Sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahannya atau kurang dimengerti. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, umumnya bagi kalian. Ditutup saja, saya Hildan Muhammad Hudaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.